Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal UTBK, TKA kelompok Saintek, mata pelajaran fisika. Kali ini kita masih lanjutkan tentang usaha dan energi. Untuk soal-soal yang lain bisa kalian cek di eh, kolom deskripsi. Di situ ada link yang memuat playlist latihan soal UTBK fisika. Baik, kita lanjutkan. Sebuah balok bergerak dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang panjang. Bagian pertama bidang miring itu licin, dan bagian berikutnya sampai ke dasar bersifat kasar. Setelah bergerak selama beberapa saat di bagian yang kasar, balok berhenti sampai di ujung. Pada peristiwa itu, gaya gesek melakukan usaha pada balok, usaha pada gaya gravitasi bernilai positif, energi mekanik balok berkurang, usaha total pada balok sama dengan 0. Pernyataan yang benar adalah, jadi kita akan mencari dari keempat pertanyaan ini, dari keempat pernyataan ini, di mana yang memenuhi kondisi di soal ini. Oke. Pertama kita gambarkan dulu pergerakan bendanya. Jadi benda bergerak di atas bidang miring. Misalkan dari A ke B itu licin, dari B ke C itu kasar, ya. Permukaannya kasar. Sebagaimana pada soal tadi bahwa benda akan melalui dua permukaan yang licin dan kasar, ya. Jadi dari A ke B licin, dari B ke C kasar. Kemudian benda di soal tadi benda akan berhenti di ujung bidang miring. Jadi bendanya karena pengaruh gaya gesek maka benda akan berhenti dan tepat di ujung, ya. Eh, Posisi awal benda di A, misalkan ketinggiannya adalah HA, kemudian HA juga ini mewakili panjang sisi ini, ya. Sekarang kita cari. Tentu di titik C ini, ya, benda berhenti, maka energi kinetiknya 0, ya kan? Dan di titik C ini juga ketinggiannya kita anggap 0, maka eh, energi potensialnya juga 0. Sehingga energi mekanik di titik C adalah 0, yaitu energi kinetik dan energi potensialnya 0. Sehingga energi mekanik di titik C 0. Sekarang kita coba analisis pergerakan benda dari A ke B dulu, yaitu di bidang licin. Nah, sebagaimana konsep dasarnya bahwa benda ketika bergerak di permukaan licin, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sepanjang A ke B ini, energi mekanik di titik manapun itu sama. Ya, karena benda ini hanya mengalami perubahan energi kinetik dan energi potensial yang ketika dijumlahkan hasilnya sama. Ya. Nah, sehingga ya perubahan energinya seputar di energi kinetik dan energi potensial saja, tidak ada energi lain. Sehingga energi mekaniknya sama, ya. Maka kita bisa tuliskan EMA sama dengan EMB. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B kalau kita meninjau dari A ke B, ya. Maka menjadi seperti ini, energi mekanik adalah energi kinetik tambah energi potensial, ya. Di titik A benda diam di posisi awal, maka energi kinetiknya tentu 0, sehingga di ruas kiri tersisa energi potensial. Ini persamaan yang bisa kita dapatkan dari peninjauan gerakan benda dari A ke B. Berikutnya kita tinjau benda bergerak dari B ke C atau dari permukaan yang kasar. Di situ sudah ada gaya gesek yang memengaruhi benda. Yang perlu kita pahami bahwa ketika benda sudah bergerak di permukaan yang kasar, maka tidak hanya ada energi kinetik dan energi potensial yang berubah di situ, tapi di situ juga muncul energi baru akibat gaya gesek. Sebut saja adalah energi panas, misalkan. Karena pengaruh gaya gesek, tentu kalau benda bergerak di permukaan yang kasar, ada gaya gesek, maka permukaan kasar itu kalau kita sentuh atau bendanya itu panas. Ada energi baru lagi, sehingga karena ada energi baru, maka energi mekaniknya tidak kekal lagi atau tidak tetap lagi. Sehingga energi mekanik di titik B tidak sama dengan energi mekanik di titik C atau di titik-titik manapun sepanjang B ke C ini. Energi mekaniknya tidak sama karena sudah ada energi baru di situ, ya. Nah, maka
Di situ ada ada gaya gesek yang bekerja. Karena ada gaya gesek yang bekerja, maka ada usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek secara fisik kita bisa katakan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu mengurangi energi mekanik, ya, sehingga bisa kita cari sebagaimana konsep dasar dari usaha bahwa kalau gaya bekerja pada benda, ya, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut bisa dicari dengan menentukan selisih atau perubahan energi yang diakibatkan oleh gaya tersebut. Gaya gesek menyebabkan energi mekaniknya berubah, sehingga selisih atau perubahan energi mekanik itulah besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Sehingga kita bisa tuliskan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah delta EM, yaitu EMC kurang EMB. Selisih dari energi atau perubahan dari energi mekanik ini itulah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, ya. Nah, ini kita bisa ganti juga persamaannya, EMB ini sama dengan EMA, ya kan? Maka kita ganti EMB-nya EMA menjadi seperti ini. EMC, energi mekanik di titik C adalah 0, kurang EMA itu sama dengan EPA, energi potensial di titik A. Sehingga EMA kita ganti EPA. EPA, ya, energi potensial di titik A tentu persamaannya Mg kali HA, MgHA, ya. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah min MgHA, ya. Berikutnya, benda ini hanya dipengaruhi oleh dua gaya. Pertama adalah gaya gravitasi yang membuat benda bisa bergerak ke bawah, dan ada gaya gesek di permukaan B dan C ini. Dua gaya itu saja. Sekarang kita coba tinjau usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi yang menarik benda tentu ya arah panah merah ini ya, yang komponen ke sini. Ya. Persamaan usaha adalah gaya yang menarik benda atau mendorong benda tersebut dikali dengan perpindahannya. Gaya komponen ini, gaya gravitasi pada komponen ini, tanda panah ini, itu kan nilainya mg sin theta ya. Theta yang ini ya. Mg sin theta, sedangkan yang tegak lurusnya mg cos theta. Mg sin theta kali perpindahan. Perpindahan dari A ke C, ya, yaitu misalkan S. Jadi gaya kali perpindahan mg sin theta kali S. Sin theta kali S tidak lain adalah HA. Jadi sin theta adalah HA per S. Ya, maka HA sama dengan S kali sin theta. Jadi S kali sin theta adalah HA. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah mg kali HA. Bisa juga dicari menggunakan cara lain, ya, yaitu pakai konsep tadi bahwa usaha selain bisa dicari dengan gaya yang bekerja pada benda itu dikali dengan perpindahannya, juga bisa ditentukan dengan mencari selisih energi yang diakibatkan oleh gaya tersebut. Nah, gaya gravitasi itu membuat energi potensial benda itu berubah, ya kan? Maka ya ini karena gaya gravitasi ini adalah gaya konservatif, maka di sini menggunakan min ya. Jadi selisih energi potensialnya EPC kurang EPA. Energi potensial di titik C kurang energi potensial di titik A. Sehingga EPC ya, energi potensial di titik C 0 kan? Kemudian tinggal energi potensial di titik A. Negatif, di sini ada min, di sini ada negatif, di sini ada min, maka menjadi plus ya kan? Sehingga menjadi MgHA sama ya. Jadi caranya sama, bisa kita cari menggunakan gaya kali perpindahan atau menggunakan mencari dengan selisih energinya. Berikutnya kita mencari usaha total ya. Gaya yang bekerja pada benda hanya dua, yaitu gaya gravitasi arahnya ke sini dan gaya gesek. Maka usaha total adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi plus usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Sehingga menjadi seperti ini. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi tambah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek.
Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah MGHA. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah min MGH, negatif MGHA. Maka menjadi kalau di sini plus, maka MGHA kurang MGHA tentu 0. Jadi usaha totalnya adalah 0. Sekarang kita cek satu persatu. Gaya gesek melakukan usaha pada balok. Jelas ya. Kecuali tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, tentu gaya gesek itu melakukan usaha pada balok. Jadi satu benar. Yang persamaannya tadi adalah ini, MGHA. Berikutnya, usaha oleh gaya gravitasi bernilai positif. Benar ya, ini bernilai positif. Ini juga bernilai positif, sama. Ini cara lainnya. Nomor 2 benar. Nomor 3, energi mekanik balok berkurang. Ya, energi mekanik balok berkurang ya, karena buktinya ini untuk sepanjang lintasan ya. Karena di sini sudah diam kan, maka energi mekanik balok berkurang jadi 0 di sini kan. Nomor 3 benar. Nomor 4, usaha total pada balok sama dengan 0. Usaha totalnya 0. Jadi dari 1 sampai 4 itu semuanya benar. Jadi jawabannya adalah semua pernyataan ini adalah benar.